Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang melayani dengan kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada dua hal yang Tuhan Yesus sampaikan dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Di dalam ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk memiliki hati yang mau melayani. Dan kemudian di dalam ayat 12, Tuhan mengajar kepada kita untuk memiliki kerendahan hati. Apa yang Tuhan ajarkan mungkin berbeda dengan konsep dari banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi yang terbesar, maka seseorang haruslah paling banyak dihormati, paling banyak menerima sanjungan dan pujian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang terbesar di antara kamu, justru hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hal ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca itu di dalam ayat 1-10. Tuhan menentang dan mengkritik sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu ingin mencari pujian bagi diri mereka, yang selalu ingin mencari penghormatan bagi diri mereka. Di samping juga sikap munafik yang dilakukan dan ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok elit di dalam masyarakat Yahudi, karena mereka sangat memahami dan sangat menguasai hukum agama Yahudi. Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang religius, yang sangat menjunjung tinggi hukum. Dan karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sangat menguasai hukum Yahudi, maka mereka mendapat tempat yang terhormat di kalangan masyarakat Yahudi. Dan sebenarnya pada awalnya apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ini sebenarnya adalah hal-hal yang baik. Ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat menguasai hukum agama Yahudi, yang sangat mengerti kitab suci Yahudi. Mereka mempelajarinya dengan baik dan bahkan mereka juga menjadi pengajar dari hukum-hukum agama Yahudi itu. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menguraikan dan menafsirkan hukum-hukum agama Yahudi. Dan bukan itu saja, mereka juga menjadi penyalin dari teks kitab suci Yahudi atau kitab suci perjanjian lama yang kita kenal, yang kita miliki pada saat ini. Pada saat itu belum ada mesin cetak, sehingga selama berabad-abad kitab suci Yahudi dilestarikan dan diperbanyak dengan cara disalin secara manual menggunakan tulisan tangan. Dan untuk menyalin kitab suci Yahudi, ada prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang sangat ketat, yang sangat teliti, yang harus diikuti untuk memastikan bahwa teks-teks itu disalin tanpa ada kesalahan. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah topik yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penyalin salah menuliskan sebuah huruf pada satu gulungan, maka seluruh gulungan itu tidak boleh dipakai lagi dan harus diganti dengan yang baru dan ditulis ulang mulai dari awal. Dan ada banyak prosedur lain yang harus mereka penuhi untuk memastikan keakuratan dari salinan kitab suci itu. Dan juga untuk menjadi seorang penyalin kitab suci seperti para ahli Taurat ini bukanlah hal yang mudah. Ada syarat-syarat khusus, ada kualifikasi yang berat yang harus mereka penuhi. Tidak cukup hanya sekedar bisa membaca atau menulis saja. Tapi seorang penyalin kitab suci haruslah juga seorang yang mengerti hukum-hukum agama Yahudi dengan baik. Dan itulah mereka, para ahli Taurat ini. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, mereka disebut sebagai scribes atau para penyalin. Atau di dalam bahasa Yunani disebut sebagai grammateus. Ada contoh ahli Taurat atau penyalin kitab suci yang baik di dalam perjanjian lama. Kita kenal Ezra, seorang tokoh di dalam perjalanan kembalinya orang Yahudi dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Disebutkan di dalam Ezra pasal 7 ayat 11, ayat 21, dan di beberapa bagian yang lain,
bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab. Di dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Ezra juga disebutkan sebagai Grammateus, kata yang sama yang dipakai untuk ahli Taurat di dalam Perjanjian Baru. Ezra juga adalah seorang ahli Taurat, seorang ahli kitab, seorang Grammateus. Dan kita sebenarnya menikmati jasa dari pekerjaan para ahli Taurat ini. Karena dengan adanya salinan kitab suci yang mereka buat, maka kita memiliki manuskrip-manuskrip kitab suci Perjanjian Lama yang sangat akurat. Kalau kita bandingkan manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain yang memiliki jarak berabad-abad, ternyata bahwa salinan-salinan itu sangat akurat dan memiliki kesamaan atau hampir tidak ditemukan kesalahan di dalam salinan-salinan itu. Dan itu semua berkat jasa dari para penyalin kitab suci ini, para ahli Taurat ini. Tetapi yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah karena para ahli Taurat pada zaman itu, mereka mempunyai sikap yang selalu ingin mencari hormat bagi diri mereka. Selalu ingin mencari pujian bagi diri mereka. Selalu ingin dianggap sebagai orang yang terpandang. Mereka juga memiliki sikap-sikap yang munafik. Demikian juga orang Farisi. Orang Farisi juga adalah kelompok elit di dalam masyarakat Yahudi. Dan sebenarnya kemunculan golongan Farisi ini diawali dengan sebuah semangat untuk mempertahankan kemurnian agama Yahudi. Di tengah-tengah pengaruh dari banyak budaya pada saat itu yang berusaha mempengaruhi orang-orang Yahudi. Sebagai sebuah komunitas yang kecil yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maka orang-orang Yahudi berada di dalam ancaman pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang lain. Dan munculnya golongan Farisi ini yang berusaha menjaga kemurnian agama Yahudi. Sebenarnya pada awalnya merupakan sebuah hal yang baik. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus pun mengkritik mereka. Karena apa yang mereka lakukan kemudian menjadi sebuah ketaatan yang lahiriah terhadap hukum. Yang tidak didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan juga didasari dengan keinginan untuk menerima pujian, untuk menerima penghormatan dari orang lain. Di dalam ayat 5-9 Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dimaksudkan supaya untuk dilihat orang. Mereka memakai pakaian-pakaian tertentu agar orang mengenali mereka sebagai orang Farisi. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka suka menerima penghormatan di tempat-tempat yang ramai dan lain sebagainya. Sebagai lawan atau kebalikan dari sikap ahli Taurat dan orang Farisi yang suka mencari hormat ini, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua di dalam ayat yang ke-11 suatu nilai yang berbeda, yaitu bahwa barang siapa yang terbesar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Tentu kita semua senang apabila kita mendapat pujian atau apresiasi dari orang lain untuk pekerjaan atau prestasi yang kita lakukan. Dan juga adalah hal yang baik ketika ada orang lain yang memiliki prestasi tertentu, kita juga memberikan pujian dan apresiasi kepada mereka. Tetapi janganlah keinginan untuk menerima pujian dan menerima penghormatan itu menjadi motivasi utama kita di dalam melakukan sesuatu. Sehingga kemudian kita melakukan berbagai macam cara, sekedar hanya untuk mencari pujian, mencari penghormatan dari orang lain. Kemudian kita melakukan berbagai macam kepalsuan, merendahkan orang lain, menyombongkan diri dan sebagainya. Itulah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran seseorang justru dinilai dari sejauh mana dia mau melayani. Memang tidak mudah untuk bisa melayani sesama kita, untuk bisa melayani saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh yang luar biasa ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita contoh. Bukanlah hal yang mudah untuk kita teladani. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita justru pada saat kita merendahkan diri untuk melayani orang lain. Pada saat itulah dikatakan bahwa kita adalah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-12, Tuhan juga memberi peringatan bahwa barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Tuhan mengajar kepada kita untuk memiliki kerendahan hati. Kadangkala kita bisa merasa sombong, merasa tinggi hati, ketika kita berpikir bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Kita lebih bertalenta, kita lebih pintar daripada orang lain, lebih mapan secara ekonomi, dan lain sebagainya. Kadangkala juga kita meremehkan orang lain, yang kita anggap tidak setara dengan kita, yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan diri kita. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa orang yang sombong, orang yang meninggikan diri, dia justru akan direndahkan. Kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang talenta, kemampuan, kelebihan yang kita miliki. Kemampuan dan kelebihan yang kita miliki bukanlah merupakan sebuah bahan untuk menyombongkan diri. Bukan juga menjadi sebuah alasan bagi kita untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi semua kelebihan kita, semua kemampuan kita yang Tuhan beri kepada kita adalah merupakan sarana atau alat bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kita perlu menopang satu dengan yang lain. Kita perlu saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan atau saling merendahkan. Kelebihan kita justru kita pakai untuk mengisi kekurangan orang lain. Kekuatan kita pakai untuk menopang kelemahan orang lain. Dan sebaliknya, kelebihan orang lain juga mengisi kekurangan kita. Kekuatan orang lain juga menopang kelemahan kita. Sehebat apapun kita pasti membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan saudara-saudara kita seiman untuk menopang kita, untuk mendukung kita. Ketika kita semua menyadari akan hal itu, ketika kita mau saling melayani satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, bukan saling meremehkan dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat akan menjadi sebuah lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan rohani kita, bagi kesejahteraan jiwa kita. Gereja terdiri dari berbagai latar belakang, dan masing-masing dari kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita perlu sabar terhadap kelemahan dan kekurangan orang lain, karena kita pun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan untuk bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain, dibutuhkan kerendahan hati. Ayat 12 tadi adalah sebuah peringatan yang serius. Ketika seseorang meninggikan diri, ia justru akan direndahkan. Tetapi ketika kita merendahkan diri, maka Tuhanlah yang akan mengangkat dan meninggikan kita. Saya akan menutup renungan kali ini dengan sebuah kisah tentang seseorang yang bernama George Bolt. Pada sekitar tahun 1890, George Bolt adalah manajer dari sebuah hotel yang tidak terlalu besar di kota Philadelphia di Amerika Serikat. Pada suatu malam, sepasang suami istri datang ke hotel tempat George Bolt bekerja, dan sepasang suami istri ini mencari kamar untuk menginap malam itu. Beberapa versi dari cerita ini mengisahkan bahwa pada saat itu sedang terjadi badai yang besar di luar. Tetapi pada saat itu, kamar hotel di mana George Bolt bekerja sebagai manajer sedang penuh semuanya dan tidak ada lagi kamar yang tersisa. Tetapi George Bolt dengan ramah, dia kemudian mempersilahkan sepasang suami istri ini untuk memakai kamar pribadinya untuk menginap malam itu. Karena pada saat itu situasi di luar sedang badai. Dan malam itu, sepasang suami istri yang tidak dikenal oleh George Bolt ini menginap di kamar pribadi dari George Bolt. Dan keesokan harinya, sepasang suami istri ini pergi meninggalkan hotel itu. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1894, George Bolt menerima sepucuk surat dari William Waldorf, salah satu orang yang paling kaya pada saat itu di Amerika Serikat. Isi surat ini adalah meminta kepada George Bolt untuk datang ke New York City
untuk mengelola sebuah hotel yang sangat besar, salah satu hotel terbesar di dunia yang baru dibangun pada saat itu oleh William Waldorf. Nama hotel itu adalah Hotel Waldorf Astoria. Dan ternyata sepasang suami istri yang ditolong oleh George Boldt beberapa tahun sebelumnya. Orang itu adalah William Waldorf, sang pemilik hotel besar itu, bersama dengan istrinya. Dan kemudian George Boldt pindah ke New York City. Dia mengelola hotel yang baru saja dibangun oleh William Waldorf itu, orang yang tidak dia kenal, yang dia tolong beberapa tahun sebelumnya. Dia kemudian mengelola salah satu hotel yang terbesar di dunia itu. Dan dia dipercaya, dan dia memiliki wewenang penuh untuk mengelola hotel itu. George Boldt kemudian juga menikmati keuntungan finansial yang baik. Dan bahkan 10 tahun kemudian pada tahun 1904, George Boldt membangun hotelnya sendiri yang bernama Hotel Bellevue Stratford di Philadelphia. Salah satu hotel yang terbesar juga di Amerika pada saat itu, dengan jumlah kamar mencapai 1090 kamar. Dari seorang manajer sebuah hotel yang tidak terlalu besar, dalam waktu singkat, 10 tahun lebih sedikit, George Boldt diangkat sedemikian rupa, menjadi seorang yang sangat sukses, menjadi seorang yang sangat makmur. Dan itu semua berawal dari kerendahan hati dan kemauannya untuk melayani dengan tulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk tidak menggunakan kemampuan dan kelebihan kita untuk kesombongan atau kemegahan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, mari kita menggunakan semua kelebihan dan kemampuan kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Kita menggunakannya untuk membangun dan melayani saudara-saudara kita seiman dengan kerendahan hati. Maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengangkat dan meninggikan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami agar kami memiliki hati yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama kami dengan sungguh-sungguh. Tolonglah agar kami juga memiliki kerendahan hati. Karena firman Tuhan berkata, apabila kami merendahkan diri, merendahkan hati kami, maka Tuhanlah yang akan mengangkat dan meninggikan kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan hari ini yang mengalami masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.